Ya, Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan ya untuk eh, menghadiri mata perkuliahan manajemen perpajakan lanjutan yang diampu oleh Pak Indra Pahala. Selanjutnya di sini boleh tolong di share screen, apa bisa saya share sendiri ya? Bentar. Hmm, share. Bisa Pak itu. Sudah muncul teman-teman, Bapak, Ibu-ibu. Nah ya, oke. Bismillah. Sudah Jadi ya? di sini saya dan iya Pak, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Pak Indra Pahala serta Bapak Ibu semua. Di sini kami ya, saya dan Pak Abdul Azim Akbar akan menjelaskan dan presentasikan tentang materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen perpajakan. Hmm. Jadi nanti di sini ada beberapa bahasan yang sesuai dari RPS yang sudah diberikan oleh Pak Indra, yaitu kita akan membahas tentang pengertian fungsi serta tujuan manajemen perpajakan, persyaratan tax planning yang baik, dan yang terakhir adalah strategi dari tax planning itu sendiri. Oke, kalau misalnya dilihat dari latar belakang ya, kenapa akhirnya manajemen perpajakan ini dibutuhkan gitu ya untuk khususnya untuk sebuah entitas perusahaan. Karena yang pertama, ternyata pajak itu seperti yang kita tahu ya, merupakan eh, penghasilan terbesar ya yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Nah, karena penghasilan karena pajak merupakan penerimaan terbesar untuk negara kita, jadi pemerintah ini akan terus ya melakukan eh, itu ya akan melakukan hal-hal yang membuat wajib pajak ini patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu. Nah, di sisi lain dari segi perusahaan eh, berkebalikan nih. Kalau misalnya perusahaan mengeluarkan pajak yang besar, itu akan menyebabkan turunnya laba ditahan gitu ataupun akan menyebabkan turunnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi di sini eh, kita akan membahas kenapa akhirnya manajemen perpajakan itu dibutuhkan ya oleh perusahaan dan gimana sih caranya suatu perusahaan itu melaksanakan perencanaan perpajakan tersebut. Nah, ini pembahasannya tadi sudah disebutkan sebelumnya, akan dijelaskan pengertian, fungsi, serta tujuan dari manajemen perpajakan itu sendiri, dan akan dijelaskan persyaratan serta strategi dari tax planning. Jadi, tax planning ini bagian dari salah satu manajemen perpajakan. Terus lanjut. Oke, kalau dari segi pengertiannya, apa sih manajemen perpajakan itu? Manajemen perpajakan merupakan yang pertama upaya dalam penghematan pembayaran pajak. Jadi akan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait gitu ya supaya pajak yang dibayar ini tidak besar gitu. Tapi harus diperhatikan tidak melanggar aturan perpajakan berlaku. Maka di sini disebutkan dilakukan secara legal. Dan yang terakhir itu eh, manajemen perpajakan ini dapat meningkatkan laba ditahan. Lalu fungsinya itu ada empat. Yang pertama itu sebagai perencanaan pajak atau tax planning ya. Tax planning ini eh, dilakukan pada tahap pertama. Gitu. Jadi tahap pertama yang dilakukan ini adalah tax planning, yaitu menganalisis seluruh aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan optimal, itu tanpa melanggar peraturan yang ada. Terus yang kedua, pengorganisasian pajak. Nah, di sini eh, manajemen perpajakan itu mempunyai fungsi untuk berkoordinasi kepada setiap divisi terkait gitu ya. Apakah ada transaksi-transaksi yang memiliki unsur-unsur pajak itu agar tidak terjadi miskomunikasi ketika nanti terjadi pemeriksaan pajak. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pajak. Nah, pelaksanaan ini ketika tadi sudah direncanakan tax planningnya, eh, di sini manajemen perpajakan memastikan bahwa tax planning yang dilakukan tadi berjalan dengan lancar, gitu ya, baik secara formal maupun material. Dan yang terakhir adalah pengawasan pajak. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan, kan biasanya nggak cuma berhenti di situ aja ya Pak ya, Pak Bu semuanya, tapi kita perlu melakukan
pengawasan dari pajak yang sudah dilakukan. Tuh, karena siapa tahu di kedepannya akan terjadi pemeriksaan pajak pada tahun berjalan tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus yang terakhir, tujuan dari manajemen perpajakan ini ada empat ya yang kita ambil. Yang pertama, meminimalkan beban pajak, meminimalkan beban pajak terutang. Nah, jadi gimana caranya pajak terutang yang dimiliki perusahaan ini nggak besar gitu ya. Menekan ya, menekan beban pajak. Lalu yang kedua, meningkatkan laba setelah pajak atau laba ditahan, dan yang ketiga, menghindari pajak terutang tak terduga saat pemeriksaan. Nah, tadi ya, jadi manajemen pajak ini punya fungsi pengawasan gitu, biar ketika terjadi pemeriksaan oleh Fiskus nggak ada tuh muncul, atau enggak kita punya statement yang akan membanding ya, membanding kalau misalnya pajak kita itu kecil gitu, nggak sesuai sama nggak besar banget. Terus yang ketiga adalah memenuhi kewajiban dengan efektif, memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien, dan efektif. Kayak selanjutnya persyaratan ya. Jadi apa sih persyaratan tax planning yang baik? Di sini ada empat. Yang pertama itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita sebagai eh, yang ditugaskan gitu ya untuk melakukan tax planning ini harus punya nih pengetahuan-pengetahuan yang baik terkait pajak. Tentunya yang update ya, karena kan peraturan perpajakan tuh sering update. Tuh, jadi harus update terkait peraturan yang berlaku. Nah, terus yang kedua didukung oleh bukti akuntansi dan hukum. Yang ketiga datanya harus akurat ya, harus accountable. Dan yang terakhir harus melihat aspek formal dan material ya dari peraturan ataupun dari pelaksanaannya. Nah, eh udah ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Akbar. Oke, baik. Silakan Kak Iya, Akbar. baik. Jelas ya, Kak Septi ya suara saya? Jelas Kak. Oke. Terima kasih Kak Septi atas pemaparannya. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada kesempatan ini, izinkan saya akan eh, memaparkan mengenai strategi perencanaan pajak. Apa sih perencanaan pajak itu? Eh, ini slide berikutnya ya, eh, Mbak Septi ya. Sebentar. Sebentar. Ya Strategi Kak, asli planning Kak. ya. Oke, ya. Oke, ya udah bener ini. Nah, apa sih perencanaan pajak itu? Nah, perencanaan pajak itu atau kita sebut tax planning itu adalah sebagai upaya strategis yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Biasanya eh, ada strategi umum dalam perencanaan pajak ada tiga. Yang pertama itu eh, kita sebut tax saving, yang kedua eh, penundaan pembayaran pajak, kemudian yang ketiga menghindari lebih bayar pajak. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu tax saving, yaitu memilih alternatif transaksi dengan tarif pajak lebih rendah. Nah, strategi pertama ini eh, bisa dibilang kayak gimana ya? Kita nyari jalan yang sah supaya bayar pajak itu nggak gede-gede banget gitu. Berarti bukan berarti kita ngelak dari pajak, tapi lebih ke gimana kita pinter-pinter milih opsi yang lebih ringan gitu dalam memilih pajak gitu. Misalnya nih, eh, kita bandingin beberapa alternatif transaksi. Terus pilih yang punya tarif pajaknya lebih rendah. Nah, yang penting semuanya tetap sesuai aturan, jadi nggak melanggar hukum gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa, penundaan pembayaran pajak ya. Dia seperti menunda penerbitan faktur pajak PPN pada penjualan kredit. Nah, yang kedua ini cukup menarik. Jadi kadang kita bisa mengatur nih waktu pembayaran pajak eh, khususnya PPN. Jadi supaya nggak langsung dibayar sekarang gitu. Contohnya gini, eh, kalau kita jual barang secara kredit, kita boleh loh nerbitin faktur pajaknya di akhir bulan berikutnya. Jadi kas perusahaan
terlihat lebih aman gitu dan secara aturan tetap legal. Jadi strategi ini tuh yang bikin kita punya waktu nafas lebih panjang gitu, yang secara cash flow tuh lebih aman lah gitu, secara terlihatnya lebih 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 baik gitu. Nah, terus poin yang terakhir yaitu menghindari lebih bayar. Eh, agar tidak terjadi pemeriksaan yang bisa menimbulkan kurang bayar. Nah, strategi yang terakhir ini lebih ke apa ya namanya langkah yang buat prepare lah gitu, buat jaga-jaga gitu. Jadi kita usahakan nih, ini biasanya digunakan di perusahaan umum pada umumnya sih. Jadi kita usahakan jangan sampai bayar pajak tuh kelebihan karena itu bisa bikin kita diperiksa pajak. Nah, ini sebenarnya strategi. Dan kalau udah diperiksa, bisa aja malah eh, ketahuan ada yang kurang bayar, ujung-ujungnya malah repot nih dan bisa kita kena sanksi gitu. Jadi mending dari awal nih kita udah atur nih bener gitu sesuai perhitungannya. Jadi supaya aman dan perhitungannya nggak ribet di belakang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, menghindari lebih bayar. Terus slide berikutnya Mbak. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya perencanaan pajak itu. Nah, sekarang kita ambil eh, teman-teman kita ambil sekarang kita bahas contoh kasus nyatanya yaitu pada PT Antam. Saya ngambil PT Antam karena pernah ada kasus menarik di sini. Jadi awalnya itu pemerintah naikin tarif PPN dari 10% menjadi 11% lewat UU HPP itu. Itu pada tahun mulai April 2022. Masalahnya eh, waktu itu aturan teknis soal emas batangan ini belum keluar gitu. Tapi Antam langsung ambil langkah cepat. Mereka langkah cepatnya itu apa? Yaitu mereka pungut PPN 11% duluan gitu. Jadi belum belum ditetapkan peraturannya, belum ditetapkan peraturannya apakah emas batangan dikenakan kenaikan PPN atau tidak. Tapi si Antam ini udah jaga-jaga duluan nih buat ketika ada transaksi dia udah langsung pungut duluan nih sih ke customernya gitu. Itu itu eh, strategi mereka gitu, strateginya PT Antam ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya aman nih secara hukum gitu. Karena takutnya kalau nggak dipungut PPN itu malah dianggap melanggar gitu. Padahal ini apa belum ditetapkan gitu. Pada saat itu kalau nggak salah Menteri Keuangan masih Bu Sri Mulyani. Nah, nggak lama kemudian, nggak lama kemudian pemerintah akhirnya ngeluarin PP nomor 49 tahun 2022. Keluarlah itu PPN Mas Batangan tidak berlaku. Tidak berlaku dikenakan. Di situ jelas tertulis kalau Mas Batangan bukan objek PPN lagi gitu. Nah, berarti artinya Antam sebenarnya nggak perlu pungut PPN waktu itu. Waktu pas apa belum ada kejelasan secara teknis gitu ya. Nah, karena udah terlanjur dipungut, akhirnya Antam bertanggung jawab lah untuk merefund uang PPN-nya ke konsumen. Jadi pada saat itu apa namanya keputusannya Mas Batangan tidak dikenakan pajak PPN gitu kan. Ya udah berarti PPN yang dulu sempat dibayarkan oleh customer akhirnya dikembalikanlah oleh si PT Antam itu satu-satu gitu. Itu ditransfer satu-satu gitu sih. Nah, menurut saya sih di sini sih sebuah responsif yang baik ya. Jadi sigap untuk ngikutin aturan yang baru gitu ya. Nah, terus slide berikutnya nih, Mbak. Nah,
Di sini kita bisa lihat analisis strategi Antam ya kalau kita kaitkan dengan teori tadi dengan tax planning tadi ya. Nah, jadi perencanaan pajaknya iya mereka ambil langkah hati-hati. Hati-hati dulu nih pungut pajak dulu supaya nggak salah langkah. Kemudian pelaksanaannya, pelaksanaan pajaknya itu mereka terapkan PPN sesuai dengan UU HPP. Dan begitu ada aturan baru langsung tuh di refund gitu kan. Terus melalui pengawasan eh, adanya sistem kontrol yang bagus, makanya bisa cepat adaptasi dan eksekusi dieksekusi di refund gitu kan. Nah, dan yang paling penting adalah semua langkah itu nggak melanggar aturan, tetap masuk akal buat bisnis dan pastinya ada dokumentasinya. Itu mungkin itu ya jadi contoh dari kami ya. Terus mungkin jadi langsung kesimpulan aja ya Mbak Septi ya. Kesimpulannya, jadi gini teman-teman. Manajemen perpajakan itu sebenarnya semacam strategi buat perusahaan supaya bisa ngatur pajaknya dengan secara cerdas, efisien, tapi tetap legal, nggak ngelanggar aturan yang ada. Jadi intinya ada beberapa fungsi penting dalam manajemen pajak, itu dari mulai merencanakan, mengatur, terus menjalani sampai mengawasi. Jadi semua ini saling apa ya, saling nyambung dan punya tujuan yang sama gitu, biar biar pajak biar pajak yang dibayar perusahaan itu sesuai, nggak lebih dan nggak kurang. Dan yang paling utama eh, tentu di bagian perencanaan pajak ini langkah pertama yang harus benar-benar diperhitungkan. Tapi perencanaan yang bagus itu harus memenuhi syarat kayak taat sama aturan, kemudian datanya valid, kemudian prinsip ekonominya masuk akal, dan jangan sampai ada akal-akalan lah gitu. Kemudian strategi umumnya kita bisa lewat penghematan pajak. Ya, penghematan pajak itu alias carilah jalur jalur yang sah gitu, yang lebih ringan gitu. Kemudian yang tadi penundaan bayar pajak itu asal masih dalam batas aturan itu so far aman-aman aja sih gitu. Dan yang terakhir adalah menghindari bayar supaya nggak kena pemeriksaan pajak yang malah bisa bikin masalah baru gitu kan. Jadi kalau perusahaan paham dan jago ngelola semua itu sebenarnya efeknya sangat luar biasa. Pajak tetap dibayar, tapi nggak bikin perusahaan tuh tekor gitu. Ya, kemudian resiko fiskal juga turun dan bisnis bisa tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Mungkin itu dari kami, presentasi kami, Mas Septi bisa, Mas Septi nggak ada suaranya ya? Halo? Kak. Oh udah, oke oke. Ya, terima kasih Kak Akbar. Jadi, terakhir ya dari saya, kalau misalnya kita baca-baca berita gitu ya di tahun 2024, ternyata ada yang eh, bukan perusahaan juga sih ya, di sini UD Pramono, utang pajaknya itu mencapai 673 gitu dan terancam bangkrut gitu ya atau gulung tikar. Setelah dibaca ternyata beritanya itu karena orang-orangnya itu minim ya akan pengetahuan tentang sistem perpajakan. Jadi manajemen perpajakan ini nggak cuma untuk menekan biaya perpajakan aja sih, tapi untuk menghindari denda-denda serta sanksi-sanksi yang terjadi ketika kita telat ataupun tidak membayar pajak tersebut di kemudian hari. Gitu. Jadi ya tadi ya perlu ilmu untuk akhirnya bisa menjalankan manajemen perpajakan tersebut. Itu aja dari kami. Nanti mungkin untuk rincian gimana tax planning terhadap pajak-pajak yang ada itu akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya ya. Oh, ada yang ingin ditanyakan? Pak Indra, apakah ada sesi tanya jawab, Pak? Ada, silakan Untuk bagi beberapa teman-teman yang tanya. orang. Boleh untuk tiga penanya dulu ya. Kalau nggak ada, kayaknya Kak Akbar yang mau nanya nih. Mau nanya dong, Mbak. Oh, mau nanya. Oke, Kak Billy, silakan. Tadi kan udah disebutkan nama Bapak Akbar ya, tiga tax planning.
yang paling penting diterapkan dalam sebuah perusahaan itu yang mana ya, Mbak? Ya, Pak. Kenapa kayak gitu? Kenapa bisa penting diterapkan gitu? Kenapa itu gitu? Itu aja sih. Ya, jadi strategi tax planning yang paling efisien gitu ya. Iya, seperti itu. Terima kasih Kak Billy atas pertanyaannya. Iya, Kak Rozi silakan. Kak Rozi, silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam setiap rencana kita melakukan tax planning itu pasti kan ada resikonya ya, Kak. Bagaimana kita bisa menilai resiko di setiap kita melaksanakan tax planning? Apakah ada apa namanya resiko pajak dalam tax planning atau ada dokumen-dokumen tertentu yang harus kita persiapkan ketika kita mau melakukan tax planning? Terima kasih Kak Rozi. Jadi resiko yang lebih ke resiko dan bagaimana cara menghadapi resiko tersebut. Oke, lanjut Kak Ari, silakan. Ya, tes. Oke, terima kasih. Izin bertanya ya untuk kelompoknya Mbak Septi dan Mas Akbar. Tadi kan dijelaskan kalau pajak itu kan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Nah, tapi kenapa peraturan itu sengaja dibuat supaya perusahaan itu bisa memanajemen pajaknya sendiri? Yang notabene kan berarti otomatis bisa meminimalisir pajak yang harus dibayar ke negara. Kan itu berkontradiksi untuk atas kepentingan negara itu sendiri yang membutuhkan pajak yang besar. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Ari. Insya Allah ya pertanyaannya. Keren banget. Oke, Kak Akbar, mau jawab dulu. Yang pertama, strategi yang paling efisien dari ketiga. Tadi Kak, yang tax saving, terus menunda pembayaran pajak, sama menghindari lebih bayar. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contohnya, Bapak Ibu, tapi kita jelaskan tiga aja. Dari tiga itu, Kak Akbar suara saya masuk kan? Iya, Masuk, masuk, belum di, masuk. belum di, Ayo, masuk, masuk. ya. Saya mau jawab ini dulu kali ya, yang punyanya Kak Rozi ya. Eh, apa saja resiko gitu ya, resiko dan bagaimana cara menghadapi resiko pajak tersebut. Kalau misalnya tadi kita lihat di slide ini ya, bisa syarat-syarat ini, kalau misalnya kita jalani nih semuanya ya, pasti resiko tax plan ini bukan nggak akan ada, tapi kita bisa ngejawab tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Fiskus gitu. Jadi tax planning ini bukan menghindari atau menyelundupkan pajak ya, tapi gimana akhirnya beban-beban pajak itu bisa disesuaikan sama kemampuan perusahaan gitu. Contohnya kayak mengakru biaya gitu. Misalnya ternyata di cash flow tahun ini eh, cash flow kita lagi seret nih gitu ya misalnya, lagi seret. Nah, eh, sepengetahuan saya itu boleh tuh mengakru biaya-biaya yang sudah terjadi gitu meskipun masih dalam bentuk utang. Jadi nanti akan mengurangi laba yang dikenakan pajak gitu. Jadi yang penting itu kita pertama ya tadi ya balik lagi ya harus sesuai aturan yang ada. Terus punya bukti nih kalau misalnya emang biaya tersebut tadi ya contohnya ya biaya tersebut ada loh kejadiannya gitu ya real nih maksudnya akan terjadi dan akan kita bayar di kemudian hari gitu. Tapi karena cash flow kita masih seret atau ada kendala jadi kita terutangin dulu nih di tahun berjalan gitu. Eh, itu sih Kak Rozi. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Kak Rozi. Ini contoh dari tempat saya bekerja sih, Bapak Ibu. Jadi, nggak cash flow-nya nggak seret sih sebenarnya. Cuma contohnya kita kadang suka mengakru biaya-biaya yang masih terutang gitu. Untuk tadi manajemen pajak itu sendiri. Kak Akbar mungkin mau nambahin Kak dari pertanyaan Kak Rozi? Oh cukup. Oke, siap. Siap. Terima kasih, Lanjut dua Kak. pertanyaan lagi Kak. Sama-sama Kak.
Ingat dua pertanyaan lagi Kak Akbar. Tadi pertanyaan yang sama Kak, strategi spending yang paling efisien dari ketiga yang tadi sudah kita tampilkan. Oke, izin diskusi aja ya. Ini kalau disuruh nentuin yang paling efisien, sebenarnya punya kelebihan masing-masing sih. Itu ya dari sisi caranya ya itu. Jadi kalau saya lihat ya, kalau saya lihat tax saving itu lebih punya kayak eh, apa ya? Dia tujuan utamanya kan tuh meminimalkan pajak secara legal ya. Nah, kalau di tax saving itu lebih ke untungannya itu efisien dan lebih strategis gitu ya kan. Terus kalau yang kedua itu eh, lebih ke apa ya? Sebentar. Yang kedua itu kan lebih ke penundaan pembayaran pajak itu dia bisa ngatur ngatur bayar pajak lah. Nah, keuntungannya itu ya kembali lagi nih arus kasnya mau terlihat baik apa enggak gitu kan. Ya dia bisa bantu arus kas perusahaan gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu eh, tadi poin yang terakhir itu lo menghindari lebih bayar pajak. Nah, kalau yang terakhir itu keuntungannya itu ya mengurangi resiko pemeriksaan sih. Dan itu banyak juga yang digunakan perusahaan sebenarnya untuk menghindari pajak itu gitu kan. Nah, jadi tergantung nih Mas Billy eh, perusahaannya tipikalnya mau seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang punya tax planning yang paling efisien, yang paling efektif ya tergantung kondisi aja sih Mas Billy gitu. Kalau pengen lihat arus kasnya bagus ya paling berarti di bisa diatur dari bayar pajaknya seperti apa gitu. Ada tax planningnya. Jadi tergantung situasi kondisi perusahaan sih Mas Billy gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Mas Billy. Kira-kira gimana? Atau ada tanggapan? Eh, paham sih maksudnya. Berarti Mm-mm. kan kalau tax saving kan tetap kita bayar kan ya. Jadi ya pajaknya juga masuk ke pemerintah juga gitu. Bagusnya di situ sih. Iya. Ya, betul. Cukup sih Mas. Ya, Pak baik. Akbar sama Ibu Septi. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Billy sama-sama. Hmm. Tadi Yang pertanyaannya terakhir Mas Kak. Ari. Sorry, Mbak, saya nggak terlalu kopi. Oh, pertanyaannya. Tanya. Oh ya, kenapa akhirnya eh, pemerintah itu melegalkan tax planning ya Kak Ari tadi ya gitu ya? Betul, betul. Hmm, kenapa ya Kak? Bentar, lagi mikir. Kenapa pemerintah melegalkan tax planning? Jadi sebenarnya tax planning ini kan bukan sesuatu yang jahat gitu ya maksudnya ya. Bukan sesuatu yang jahat dalam tanda kutip ya. Bukan suatu penyelewengan ataupun bukan suatu penghindaran yang akhirnya tadinya harusnya bayar pajak nih terus tiba-tiba dimanipulasi jadi bayar pajak nggak gitu kan. Tadi kan harus akurat secara harus akuntabel gitu. Jadi kenapa akhirnya pemerintah itu melegalkan menurut saya agar wajib pajak ini bisa mengelola sendiri nih eh, punya apa ya? Punya pilihan gitu ya. Kayak misalnya contoh yang pernah saya baca tuh kayak pembebanan natura. Ya kan kalau misalnya natura itu kan tidak bisa di lupa lagi. Kalau misalnya dia tidak dikenakan PPh satu kan dia akan dikoreksi ya. eh, Dikoreksi fiskal gitu. Tapi kalau misalnya nanti perusahaan mengenakan PPh satu pembebanan dari natura tersebut bisa dibiayakan dan mengurangi PPh badan gitu. Jadi eh, perusahaan ini lebih punya ruang gerak gitu ya untuk mengatur perpajakannya sendiri gitu. Dan akhirnya perusahaan ini nggak takut nih untuk diaudit ataupun diperiksa oleh pajak gitu. Dan lebih terbuka juga sih sama pemerintah terkait eh, perpajakan yang ada di perusahaannya. Itu kalau sepengetahuan saya Kak Ari, mungkin Kak Akbar mau nambahin. Cukup Mas Septi.
atau Oke, terima teman-teman kasih ya Bapak Mbak. yang lain. Iya, sama-sama Kak. Eh, cukup Pak atau dibuka lagi pertanyaannya? Oke, dibuka satu sesi lagi ya, masih ada waktu ya. Satu sesi lagi, silakan untuk tiga penanya. Kak, Iya, Kang Gi. keren nggak? Ya, tadi Kedengeran? kan disampaikan oleh kelompok Mbak Septi dan Mas Abdul kan sampaikan bahwa tujuan dari tax planning itu adalah agar kita tidak lebih bayar gitu kan, nggak boleh lebih bayar kan. Tapi kan nggak selalu gitu loh. Kalau orang pajak lebih bayar itu selalu negatif gitu kan. Kayak contohnya kan PPh satu tuh pasti kan di setiap tahunnya kan akan lebih bayar karena kan ada dua perhitungan kan tuh yang dari Januari sampai Februari jadi dari Januari sampai November itu pakai TER, yang 12 itu pakai tarif progresif. Yang itu kan menyebabkan di akhir tahun bakal ada kelebihan bayar kan. Terus kenapa disampaikan bahwa tax planning itu untuk mencegah untuk lebih bayar gitu loh. Ngerti nggak Mas Teh? Pertanyaannya. Kenapa selalu lebih bayar gitu negatifnya gitu loh. Nggak boleh lebih bayar gitu loh. Gitu sih, udah sih pertanyaannya. Oh ya, oke. Jadi, kenapa akhirnya salah satu ini ya kata dia? Nah, Iya, kenapa lebih bayar itu selalu ini, dianggap negatif gitu loh, iya. Mengenai oh lebih bayar sama gitu, orang iya. pajak. Oh, kenapa orang pajak itu selalu menilai lebih bayar itu selalu, Iya, maksudnya padahal kayak kan ada sesuatu lebih bayar yang, itu kan belum tentu negatif gitu loh istilahnya untuk dalam perpajakan gitu. berarti pertanyaannya itu, maaf Kak, berarti pertanyaan itu lebih ke kayak, kenapa kalau lebih bayar itu selalu diperiksa Iya, gitu ya? selalu dicurigain gitu Selalu, kan, nggak boleh. dicurigain dan akan dilakukan pemeriksaan gitu ya? Ya, gitu kenapa tax planning itu mencegah untuk lebih bayar gitu loh istilahnya. Kan, karena kan lebih bayar kan bisa jadi karena bukan karena kita sengaja gitu kan, emang karena ada peraturannya yang menyebabkan itu lebih bayar gitu loh istilahnya. Oke, Oke. saya nangkep Kak. Ya, paham Kak. Terima kasih Kak Anggi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini, Bapak Ibu, kakak-kakak. Jawab dulu pertanyaan Kak Anggi kali ya. Kak Akbar mau jawab Kak? Kenapa lebih bayar Hmm, itu selalu dianggap negatif dan dijadikan salah satu strategi ya untuk tax planning? iya, iya, iya. Eh, lebih bayar itu bukan negatif sih ya, Mas Anggi ya. Jadi lebih ke gimana ya, strategi perusahaan aja sih. Sebenarnya gini, ketika kita menyatakan lebih bayar gitu ya, kita lebih Hmm. bayar berarti kan ada kegiatan yang nggak sesuai pelaporannya gitu ya. Sesuai pelaporannya antara gimana ya? Bisa dibantu nggak Pak, istilahnya dengan lebih Oh bayar iya, itu? Eh, nah, jadi tuh eh, jadi pemerintah itu nggak, pas sorry, pajak itu nggak bisa langsung menetapkan, oh ya langsung lebih bayar nih gitu, langsung langsung dibayarkan. Nah, itulah yang dihindari oleh si perusahaan itu, takutnya dia menyatakan lebih bayar malah diperiksa oleh audit pajak itu malah dia cuma jadi kurang bayar gitu. Jadi seolah-olah tuh malah jadi kitanya jadi salah gitu. Sebenarnya lebih mendelay itu karena takutnya dikhawatirkan eh, itu tadi ketika diaudit malah malah jadi bumerang sendiri gitu buat buat si perusahaan gitu. Jadi daripada kita menyatakan lebih bayar nanti malah nantinya malah jadi eh, perhitungannya malah nggak tepat di perusahaan itu,
ya udah lebih baik ya kita tunda dulu aja gitu sih. Yang saya tangkap sih seperti itu, Mas Anggi. Kurang Nah, lebih ya. sama ini Kan lebih nambahin banyak kan gimana? belum tentu Iya karena boleh. kan lebih banyak kan belum tentu karena niat kita gitu loh Mas. Misalkan ada peraturan yang membuat kita lebih bayar gitu loh kan. Berarti kan nggak selalu negatif gitu lebih bayar itu Iya Mas. betul. Eh, Ya, Sebenarnya nggak negatif Kak kalau misalnya emang bener lebih bayarnya gitu kan. Yang sedangkan jadi kayak kategori lebih bayar negatif itu gimana gitu loh Mbak? gimana ya? Sama ini juga sih kayak salah satunya agar ini ya kan kalau misalnya restitusi itu butuh waktu ya nggak sehari dua hari langsung cair gitu kan ya kalau misalnya bayarnya terlampau besar itu kita butuh waktu lama gitu untuk mencairkan uang tersebut meskipun nanti kembali gitu ya Iya. kembali dan dipotong. Misalnya sih saya 2 tahun ini udah lebih bayar ya. 2 tahun apa ya 2 tahun kebelakangan gitu ya lebih bayar gitu ya. Tadinya Ah, berharap emang nggak berharap semua dibalikin sih gitu kan emang nggak berharap semua dibalikin gitu. Tapi pasti ada dibalikin dan di situ ternyata emang benar semuanya terungkap gitu kayak ini PP 21 nya belum dibayar ternyata gitu dikurangin lagi lebih bayarnya gitu kan. Terus oh ternyata ada sewa yang belum dibayarkan PPh-nya dikurangin lagi gitu. Jadi mungkin lebih ah, menghindari ini pengalaman sendiri sih menghindari hal-hal yang tadi gitu ya yang tadinya harusnya ini nggak dibayarin pajaknya malah dibayarin gitu. Ataupun yang iya. tadinya ekspektasi dibayar 1 M, ternyata Ah, karena banyak yang kita miss gitu ya sebagai orang pajak. Harusnya kan kita ah, melakukan manajemen perpajakan yang baik tadi ya di awal ya. Karena ah, manusia gitu. ah. Nah, jadi banyak gitu pengurangnya Kang Ji. Gitu. Ah, Bahkan iya. tapi alhamdulillahnya sih pas saya bekerja nggak sampai kurang bayar gitu. Tetap lebih bayar tapi kecil akhirnya. Jadi jadi saya mau nanya Dan aja tuh makan lebih waktu baik. juga sih. Iya lebih bayar itu maksudnya Kenapa? nggak selalu negatif gitu loh Mbak. Karena bisa aja Iya, karena selalu peraturan negatif yang gitu. misalkan lebih bayar karena PP 21 contohnya yang tadi disampaikan bahwa Januari sampai November itu kan pakai term, yang 12 itu pakai progresif. Nah, ada gap bayar yang menyebabkan lebih bayar gitu loh. Jadi saya mau menekankan sih sebenarnya dari saya sih lebih bayar itu nggak selalu negatif sih. Gitu sih Mbak. Oh iya. Ya betul, Kak Anggi dan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan takut untuk lebih bayar ketika emang ada bukti pendukungnya gitu ya, Kak Anggi ya. Ini Kak Anggi orang pajak ya. Oke. Ya, pesannya jadi jangan takut lebih bayar, jangan takut untuk diperiksa pajak gitu ya, karena akan membersihkan laporan keuangan kita juga ya. Kalau misalnya udah diperiksa kan nggak usah takut lagi nih ke depannya bakal diperiksa. Jadi ngajak diperiksa nih. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyain? Terima kasih Kak Anggi atas Ya Mbak, diskusinya. Dua pertanyaan lagi. Ya, Mbak Kristina. Izin Silakan. bertanya ya Pak Sep sama Mas Akbar. Saya mau bertanya yang mengenai oh iya. tax planning didukung akuntansi dan hukum. Yang persyaratan tax planning kalau nggak salah deh. Setahu saya, misalkan nih, ya setahu saya lah ya. Setahu saya misalkan nih, hukum dan tax planning itu kan berbeda. Misalkan contohnya itu seperti yayasan. Yayasan kan itu kan perusahaan nirlaba yang menurut perundang-undangan kalau misalkan yayasan itu eh, tidak berorientasi pada laba. Sedangkan di perpajakan itu yayasan itu adalah subjek pajak, tetap subjek pajak walaupun dia tidak berorientasi ke laba. Jadi yang saya mau tanyakan, kalau misalkan persyaratannya ini, persyaratan tax planning ini harus benar-benar didukung. Maksudnya dalam sistem perpajakan dan hukum ini apakah harus sejalan atau bagaimana ya? Terima kasih. Gimana Septi? Sabar. Nirlaba ya. Iya Oke. benar. Eh, Sebentar ya. Boleh minta waktu? Eh, eh, Sebenarnya, sorry sorry, kita belum terlalu ini nih, belum terlalu nyambung sama pertanyaannya. Jadi gini, eh, jadi Mbak Christine maksud tuh bagaimana, bagaimana sih?
nirlaba ini gitu ya. Bagaimana si nirlaba ini yang di eh, boleh dibantu nggak Mbak Christine? Eh, Pertanyaan saya itu, Heeh. apakah harus sejalan antara perpajakan dan perundang-undangan, sedangkan sebagai contoh itu kayak perusahaan nirlaba, yaitu yayasan, itu kan Oke, menurut perundang-undangan itu perusahaan yang tidak berorientasi pada laba. oke, Sedangkan ya. yayasan ini kan tetap membayar pajak nih karena dia adalah subjek pajak, tetap subjek pajak. Jadi itu eh, apakah memang harus sejalan gitu loh, Mas? Hmm, Yang ini ya, apakah memang harus Mbak jalan? Kristi, yang ini. Tadi nanyanya yang di slide yang mana? Ya, Lupa. didukung bukti Ini. akuntansi dan hukum. Iya, benar. Oh, kalau ini em, ini Mbak Christine bukan terkait hukum kelegalan tadi ya, misalnya bukan antara yayasan dan perpajakannya, tapi ini lebih kayak tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya. Misalnya perusahaan saya mengakur biaya nih yang harusnya sudah terjadi di bulan ini tapi belum dibayarkan. Nah, itu lebih ke situ. Jadi ada secara akuntansi kan kita boleh ya mengakur biaya dan secara perpajakan kita juga boleh nih mengakur biaya gitu, Mbak Christine. Bukan lebih ke yayasannya gitu ya Kak Akbar. Jadi lebih kayak ke di akuntansi dibolehkan nih di sistem akuntansian di pajak juga dibolehkan gitu. Jadi match gitu. Hmm. Oke, oke, Mbak. Nangkep gak apa ada Nangkep sih, tanggapan cuman saya Mbak ngambil Christine? ke contohnya yang lain sih memang. Oke, Oh, thank you, Pak. ya. Maaf ya Kak Christine kalau jawabannya kurang memuaskan mungkin keterbatasan materi kita. Iya nanti ini bisa dibahas nih Kak di se- Iya. kelompok selanjutnya ada nih dalam bentuk yayasan, Oh gitu ya. PT, CV gitu. Jadi kalau untuk yang di Oke slide oke. kita seperti itu Kak lebih ke akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Gitu. Oh, iya. Oke, kalau Lanjut itu ya, udah habis kalau ya Kak? yayasan itu udah perlakuan khusus ya. Jadi nanti eh, tidak membayar pajak apabila nanti labanya itu nanti dialokasikan untuk investasi infrastruktur misalkan, yaitu selama 3 tahun itu bisa tidak membayar pajak. Nih, jadi lah atas lebih dari selisih lebih ya, disebutnya dari selisih lebihnya itu bisa tidak membayar pajak apabila nanti diinvestasikan ke dalam bentuk infrastruktur ya. Itu ada perlakuan khusus buat yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, tadi juga ada pertanyaan ya tentang lebih bayar ya. Sebenarnya lebih bayar itu tidak perlu takut ya, asalkan yang pertama itu laporan keuangannya itu diaudit ya. Lalu sudah dilakukan ekualisasi, ekualisasi jadi PPh pasal 21 sudah diekualisasi, PPN keluarannya sudah ekualisasi, PPN masukan sudah diekualisasi ya. Lalu jasa-jasa ya itu juga sudah diekualisasi dan pastikan kalau misalkan ada transaksi dengan luar negeri ya itu harus sudah dipotong PPh pasal 26-nya ya atau ada PPN masukan itu sudah dibayarkan atau kalau misalkan tidak membayar PP pasal 26 ya atau misalkan PP pasal 26 itu lebih kecil ya itu dipastikan sudah ada surat keterangan domisilinya ya domisili SKD itu ada digit 1 dan ada digit 2 ya jadi kalau misalkan itu misalkan aman ya buktinya juga aman bukti potong PP pasal 23-nya ada pajak masukannya buktinya ada ya itu nggak ada masalah ya silakan diperiksa laporan keuangannya diaudit auditnya WTP ya jangan auditnya disclaimer kalau auditnya disclaimer lalu eh, apa di audit pajak ya itu pajak aja nggak percaya dengan laporan keuangan itu gitu lah. Jadi nanti dia bisa ada perhitungan sendiri gitu. Ya jadi selama memang supporting dokumennya kuat ya itu nggak masalah silahkan lebih bayar. Nah lalu tadi ada pertanyaan juga tentang eh, itu ya apa namanya apakah tax planning itu legal? Tax planning itu legal ya karena tax planning itu ada dua ya. Ada tax avoidance dan ada tax evasion. Ya kalau tax avoidance itu adalah penghematan pajak dengan cara yang tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau tax evasion itu adalah strategi penghematan pajak dengan melanggar undang-undang. Ya jadi nggak masalah ya. Misalkan kalau tax avoidance itu seperti misalkan strategi memilih metode penyusutan ya. Apakah lebih menguntungkan mana? Apakah dengan garis lurus atau dengan metode saldo menurun? Ya tadi kalau accrue biaya tadi bisa ya seperti misalkan tahun 2024 mau habis nih. Ya, misalkan dia mengaccrue biaya misalkan untuk accrue biaya untuk audit fee tahun 2024 ya. Padahal audit fee itu kan nanti baru dibayar di 2025 ya.
Nah, itu kalau misalkan auditnya itu boleh tidak accrue audit fee tahun 2024 itu boleh di accrue di Desember 2024. Atau misalkan nanti fee konsultan untuk SPT PPH Badan ya tahun 2024 itu juga boleh di accrue di tahun 2024 ya. Lumayan tuh sebenarnya bisa mengurangi biaya juga ya. Oke. Mungkin ada ini yang lain ya saya ingin jelaskan sedikit ya. Nah, ini materinya tentang eh, manajemen perpajakan yang masuk konsep dasar ya. Yang pertama, prinsip dasar manajemen perpajakan yang pertama itu adalah kepatuhan atau compliance, memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang ya. Undang-undang pajak itu ada undang-undang KUP, tentuan umum dan tata cara perpajakan, ada undang-undang PPH dan ada undang-undang PPN. Lalu juga untuk efisiensi pajak, mengurangi beban pajak secara legal melalui perencanaan yang baik. Lalu juga perencanaan pajak, tax planning, menyusun strategi untuk meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum. Lalu juga pengendalian risiko pajak, tax risk management, mengidentifikasi dan memitigasi risiko sengketa pajak. Ya, jadi apabila ada yang misalkan gray area ya itu harus sudah diantisipasi. Nah, komponen utama manajemen perpajakan yang pertama itu adalah pengetahuan peraturan pajak, memahami undang-undang perpajakan seperti undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN dan peraturan turunannya seperti peraturan Menteri Keuangan, surat edaran Direktur Jenderal Pajak dan lain-lain. Ya, jadi peraturan pajak itu sangat dinamis ya, apalagi sekarang ini peraturan pajak itu cepat sekali update ya. Jadi caranya itu supaya teman-teman itu bisa update peraturan ya. Pertama itu adalah perbanyak WhatsApp group ya. WhatsApp group berhubungan dengan perpajakan. Itu sangat membantu tuh. Kalau WhatsApp group biasanya itu ada peraturan itu langsung diupdate di WhatsApp group itu peraturannya. Lalu pencatatan dan pembukuan menerapkan sistem akuntansi yang memenuhi standar perpajakan, misalkan tentang pasal 28 Undang-Undang KUP. Lalu pelaporan dan pembayaran pajak menyampaikan SPT tepat waktu, ya seperti PPh pasal 21, PPh 23 dan PPN. Lalu audit dan pemeriksaan pajak bersiap menghadapi pemeriksaan pajak dengan tentunya dokumentasi yang lengkap ya dan laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, tujuan manajemen perpajakan itu adalah meminimalkan pajak yang harus dibayar secara legal ya, bukan menghindari atau tax evasion, mencegah sanksi pajak seperti misalkan denda, bunga atau pidana. Jadi kalau misalkan bayar pajak itu usahakan selalu tepat waktu ya. Biasanya itu ada perusahaan yang kalau misalkan jatuh tempo tanggal 15 ya mereka baru bayar tanggal 15 gitu. Kenapa? Karena lebih baik uangnya di bank. Kalau di bank itu dapat bunga ya daripada buat bayar pajak bank itu mati gitu. Ya kalau misalkan PPN misalkan baru dibayar di akhir bulan di tanggal 31 ya itu baru dibayar ya. Karena apa? Karena untuk supaya uangnya itu nanti berputar kalau di bank. Nah, lalu meningkatkan kepatuhan pajak untuk menghindari resiko pemeriksaan pajak, mengoptimalkan insentif pajak. Ya, jadi sekarang ini kan ada insentif pajak ya. Kalau misalkan penghasilan di bawah 10 juta, ya itu bebas PP pasal 21 gitu. Tapi itu ingat, itu adalah untuk industri tertentu, tidak untuk semua industri. Ya, lalu juga ada juga peraturan untuk UMKM itu 0,5% ya. Itu juga ada peraturan baru tentang UMKM yang tarifnya 0,5%. Ya, jadi harus mengoptimalkan insentif-insentif pajak yang ada dari pemerintah. Nah, lalu bagaimana tentang tantangan dalam manajemen perpajakan di Indonesia? Itu adalah perubahan regulasi yang cepat, kompleksitas perhitungan pajak, seperti misalkan ada transfer pricing, pajak internasional dan tax treaty. Lalu transfer pricing itu sekarang harus membuat formulir khusus ya, setiap akhir tahun itu ada formulir khusus mengisi bukan formulir khusus ya, kayak misalkan kayak laporan transfer pricing itu ya. Ya itu kalau misalkan pakai konsultan tuh lumayan juga itu biayanya tuh. Lalu resiko sengketa pajak, misalkan koreksi fiskal, keberatan banding hingga ke pengadilan pajak. Nah, contoh penerapan manajemen perpajakan, misalkan di perusahaan itu adalah memilih metode penyusutan aset yang menguntungkan, ya, apakah menggunakan saldo menurun atau dengan menggunakan metode garis lurus. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi bisa memanfaatkan PTKP dan pengurangan pajak seperti misalkan biaya jabatan dan iuran pensiun. Lalu untuk UMKM ya tentunya bisa menggunakan PPh tarif PPh final yang 0,5%. Ya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam manajemen perpajakan itu adalah wajib pajak dan juga konsultan pajak dan juga DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tentunya manajemen perpajakan di Indonesia bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus efisiensi pajak melalui perencanaan yang cermat dan pemahaman mendalam terhadap regulasi dengan sistem pajak yang terus berkembang. Wajib pajak perlu aktif memantau perubahan hukum
dan memanfaatkan insentif yang tersedia. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan ada insentif itu ya, atau misalkan ada update peraturan tuh, ya teman-teman bisa follow IG-nya Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak Pusat ya, itu mereka kalau misalkan ada update peraturan itu selalu di info di IG-nya Dirjen Pajak itu. Oke, baik, kita beranjak ke materi kedua. Silakan, siapa yang akan presentasi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, izin teman-teman dan Bapak, kita lanjut ke materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, walaupun udah malam. Yang saya hormati Bapak Indra Pahala sebagai dosen pengampu pada mata kuliah manajemen perpajakan lanjutan, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Nah, dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ramza Tataura sebagai moderator. Dan kedua teman saya ada Adinda Abigail dan Tiara Nilamsari. Kali ini kami akan menyampaikan pemaparan materi mengenai tentang strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Dari latar belakang judul tersebut, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penting untuk pembangunan di Indonesia. Nah, di mana sistem pajak ini menganut prinsip self-assessment. Artinya, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Nah, dari adanya self-assessment ini, pelaku usaha dapat menyusun strategi legal untuk mengelola pajak secara efisien. Salah satunya melalui pemilihan bentuk usaha yang tepat. Setiap bentuk usaha juga seperti PT, SIPI, koperasi, dan yayasan ini memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan bentuk usaha juga berkaitan dengan legalitas, tetapi juga berdampak langsung pada beban pajak, arus kas, dan keberlanjutan bisnis. Nah, lalu strateginya apa? Strategi penghematan pajak yang sah melalui bentuk usaha menjadi sangat penting dalam di tengah-tengah gempuran persaingan bisnis ini ya, dan perubahan regulasi perpajakan. Pemahaman yang baik juga mengenai karakteristik bentuk usaha dan implikasi perpajakan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha agar dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai tujuan jangka panjangnya yang telah tadi disebutkan oleh pemateri sebelumnya juga. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama, penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Adinda Abigail. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Eh, Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa bentuk usaha yang diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan. Di sini yang pertama ada PT, yaitu perseroan terbatas, adalah badan hukum dengan modal berbentuk saham dan tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. PT dikenakan PPh badan sebesar 22% atas laba bersih sejak serta pajak atas dividen yang diterima pemegang saham, sehingga menimbulkan pajak berganda. Meskipun proses pendirian dan modal awal cukup besar, PT cocok untuk bisnis berskala menengah hingga besar karena struktur hukumnya kuat dan fleksibel. Untuk perusahaan dengan omset di bawah 50 miliar, tersedia eh, insentif tarif PPh lebih rendah sebesar 50% untuk penghasilan sampai 4,8 miliar. Selanjutnya ada CV, yaitu adalah bentuk usaha persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif dan pasif, dengan tanggung jawab penuh di tangan sekutu aktif. Dalam perpajakan, CV dikenakan pajak hanya sekali atas laba bersih dan tidak dikenai pajak dividen.
sehingga menghindari pajak berganda. CV juga bisa memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2018. Struktur perpajakan yang sederhana dan biaya administrasi rendah menjadikan CV cocok untuk usaha kecil kecil atau keluarga meskipun tidak memiliki status badan hukum dan kurang menarik bagi investor besar. Selanjutnya ada koperasi, yaitu adalah badan usaha berbasis keanggotaan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dalam perpajakan, koperasi termasuk subjek pajak badan, namun sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota dapat dikecualikan dari objek pajak jika memenuhi syarat tertentu. Koperasi juga berpeluang mendapat pembebasan atau pengurangan pajak, khususnya di sektor simpan pinjam atau produksi kecil. Cocok untuk usaha komunitas. Koperasi ini memiliki tantangan dalam hal transparansi, pengelolaan, dan keterbatasan ekspansi karena tidak berorientasi pada keuangan investor. Selanjutnya yang terakhir ada yayasan, yaitu adalah badan hukum yang fokus pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak boleh mencari laba secara langsung. Dalam perpajakan, yayasan termasuk subjek pajak namun memiliki penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak, seperti sumbangan dan dividen eh, dari penyertaan modal. Penghasilan dari kegiatan usaha, pendidikan, dan kesehatan tetap dikenakan pajak. Keunggulan yayasan antara lain potensi pembebasan pajak atas hibah dan peningkatan kepercayaan publik. Namun tantangannya meliputi pembatasan kegiatan bisnis dan pengawasan ketat dari pemerintah. Selanjutnya dilanjutkan oleh eh, teman saya Ramza. Baik, terima kasih kepada Kak Adinda yang telah menyampaikan materinya. Izinkan di sini saya untuk menyampaikan materi mengenai perbandingan pajak antara bentuk usaha. Yang bentuk usaha ini terdiri dari empat. Yang pertama ada PT, CV, koperasi, dan yayasan, di mana tadi telah dijelaskan oleh Kak Adinda sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PT terlebih dahulu. PT ini berbentuk usaha badan hukum komersial, artinya memiliki kepribadian hukum sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Nah, PT ini juga merupakan subjek pajak badan, sehingga dikenai PPh badan sebesar 22%. Selain itu juga PT membagikan keuntungannya dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Maka dividen tersebut juga dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan. Dari sisi perencanaan pajak atau tax planningnya, PT ini sangat fleksibel karena bisa mengatur komponen penghasilan seperti gaji, tunjangan, hingga dividen untuk mengoptimalkan beban pajak. PT cocok untuk usaha yang besar, yang ingin ekspansi atau mencari investor meskipun wajib audit jika omsetnya melebihi dari 50 miliar per tahunnya. Nah, contoh strategi pajak ini yaitu gaji pemilik dapat dibebankan sebagai biaya dan dividen dikenai PPh final. Selanjutnya CV. Nah, CV ini bukan badan hukum, melainkan bentuk persekutuan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Walaupun CV merupakan subjek pajak badan, penghasilan usaha yang dibagikan kepada sekutu aktif akan dikenai PPh orang pribadi, bukan hanya PPh badan. CV juga memiliki kemampuan tax planning yang rendah karena keuntungannya dianggap langsung menjadi milik sekutu aktif. Meskipun begitu, bentuk ini fleksibel dan cocok untuk usaha kecil dan menengah karena tidak wajib audit dan proses pendiriannya lebih sederhana dibandingkan PT. Contoh strategi pajak dari CV ini yaitu memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dengan tarif final UMKM 0,5% untuk omset di bawah 4,8 miliar.
Nah, selanjutnya koperasi. Koperasi bentuk badan hukum nirlaba yang berlandaskan pada prinsip ekonomi bersama sebagai subjek pajak badan. Koperasi dikenai PPh badan 22%, tetapi sisa hasil sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota bisa dikenakan atau dikecualikan dari pajak tergantung dari syarat tertentu. Kemampuan tax planning dari koperasi ini cenderung sedang karena tergantung pada sistem pembagian SHU dan anggaran dasar koperasi. Koperasi juga cocok untuk usaha mikro dan berbasis komunitas. Koperasi tidak wajib audit komersial, tetapi diawasi oleh Kementerian Koperasi. Contoh strategi pajaknya yaitu menunda pembagian SHU agar pajak dapat ditunda atau diringankan. Yang terakhir ada yayasan di mana yayasan ini merupakan badan hukum nirlaba yang berfokus pada kegiatan sosial, keagamaan, atau pendidikan. Nah, meskipun yayasan ini nirlaba, yayasan tetap merupakan subjek pajak badan dan penghasilan dari kegiatan komersil dikenai PPh badan 22%. Kemampuan tax planning dari yayasan ini sangat terbatas karena hanya biaya-biaya operasional kegiatan nirlaba yang dapat diklaim. Selain itu juga yayasan wajib diaudit jika mengelola dana masyarakat atau sumbangan dari publik. Contohnya, contoh strategi pajaknya, jika yayasan menjalankan kegiatan usaha, maka perlu mendirikan PT terpisah untuk kegiatan komersial tersebut, agar tidak mencampuri aktivitas sosial dan komersialnya. Terus ada perlakuan khusus juga yayasan apabila ada kelebihan laba, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya. Nah, kesimpulan umum dari perbandingan keempat di atas, pemilihan bentuk badan usaha sangat mempengaruhi strategi dan efisien perpajakan, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. PT ini cocok untuk usaha skala besar dengan kebutuhan fleksibel pajaknya tinggi, sedangkan CV lebih cocok untuk usaha kecil dengan struktur sederhana. Untuk koperasi memberi opsi efisiensi pajak lewat SHU, dan yayasan ini paling sesuai untuk kegiatan sosial, bukan untuk tujuan komersial. Mungkin itu perbandingan pajak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Kak Mutiara Nilam Sari, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ramza. Selanjutnya itu ada implikasi praktis dalam pemilihan bentuk usaha. Jadi pemilihan bentuk usaha itu sangat berpengaruh besar terhadap kewajiban dan efisiensi perpajakan. Strategi penghematan pajak itu dilakukan secara sah dengan memilih struktur usaha yang sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan. CP atau koperasi itu sangat cocok untuk usaha kecil. Kalau PT itu ideal bagi usaha yang ingin berkembang. Dan yayasan tepat untuk kegiatan sosial. Selain aspek pajak, itu pemilik usaha juga perlu mempertimbangkan akses modal, kemudahan pengelolaan, dan keberlanjutan usaha. Konsultasi dengan ahli sangat disarankan sebelum menentukan bentuk usaha. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu pemilihan bentuk usaha itu yang tepat merupakan strategi legal dalam mengelola beban pajak secara efisien. Setiap bentuk usaha PT, CP, koperasi, dan yayasan itu memiliki karakteristik dan implikasi perpajakan yang berbeda. PT itu cocok untuk ekspansi besar meskipun menghadapi pajak berganda. CP itu lebih fleksibel tanpa pajak dividen. Koperasi mendapat insentif insentif pajak atau atas SHU, dan yayasan memiliki keunggulan dalam pengelolaan dana sosial namun terbatas secara komersial. Edukasi dan perencanaan pajak sejak awal menjadi bagian penting strategi bisnis yang sehat, serta mencerminkan kecerdasan kewirausahaan yang mempertimbangkan aspek hukum perpajakan dan keberlanjutan finansial.
Oke, mungkin itu saja atas presentasi kami. Saya kembalikan kepada Kak Ramza. Baik, terima kasih Kak Muti atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Boleh kepada Kak Akbar pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ramza. Pertanyaan kesempatannya. Tadi saya mau nanya ini soal yayasan. Apa ada strategi nggak sih yang digunakan yayasan gitu untuk menjalankan kegiatan usaha? Jadi dia bisa menjalankan usaha tapi tanpa melanggar ketentuan hukum gitu. Kira-kira ada nggak strateginya gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya catat dulu ya. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, kepada Kak Wida dipersilakan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Halo. Terdengar tapi agak sedikit jauh sih, Mbak. Oke, masih jauh ya, Kak? Aman, Kak Wida. Oh, aman, oke. Nah, ini saya mau bertanya nih, Kak. Misalkan nih, apakah pemecahan usaha menjadi beberapa CV itu merupakan praktik planning yang wajar ya, Kak, ya? Atau malah mengarah ke penyalahgunaan bentuk usaha gitu ya? Nah, soalnya kan kadang beberapa perusahaan itu seperti diskusi bersama Bapak Wirawan kemarin itu kan sebenarnya nggak apa-apa gitu kan secara hukum gitu ya. Cuman apakah ini akan mengarah kepada manipulasi laporan keuangan untuk menghindari tarif progresif tadi? Karena kan biasanya kan perusahaan apa ya tetap menjaga agar supaya tarifnya itu tetap di UMKM, makanya dipecah ke beberapa CV gitu Pak. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok kakak-kakak ini? Oke, sudah itu aja cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Ini yang baik, terima kasih Kak Wida atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Untuk pertanyaan dari Kak Akbar akan dijawab oleh Kak Adinda. Oke, makasih di sini. Di sini apa strategi yang dapat digunakan yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa melanggar ketentuan hukum ya? Kalau di sini yang kita tahu, yayasan dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa melanggar hukum dengan cara mendirikan badan usaha terpisah seperti PT, yang keuntungannya digunakan untuk menadai kegiatan sosial yayasan. Pemisahan yang jelas antara aktivitas sosial dan komersial sangat penting termasuk dalam hal pembukuan dan pelaporan keuangan. Yayasan juga diperbolehkan menerima penghasilan tertentu seperti sewa aset, bunga deposito, dan dividen selama digunakan sesuai tujuan sosial. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR atau sponsorship dapat menjadi sumber pendanaan tanpa melibatkan yayasan langsung dalam kegiatan bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi keuangan tetap menjadi kunci utama. Eh, itu aja sih, Mas Akbar. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Eh, Oke, Ya, baik. Makasih, Mas mau Akbar. jawab pertanyaan dari Mbak Wida.
usaha menjadi beberapa CP itu wajar atau mengarah ke manipulasi laporan keuangan. Oke, memiliki beberapa CP bisa dianggap wajar jika masing-masing menjalankan usaha yang berbeda dan memiliki alasan bisnis yang jelas. Tapi jika digunakan untuk memecah omset demi menghindari tarif pajak lebih tinggi atau menyalahgunakan insentif pajak UMKM, hal ini bisa mengarah pada manipulasi laporan keuangan dan dianggap sebagai penghindaran pajak. Karena itu, struktur usaha seperti ini harus dijalankan secara transparan dan sesuai aturan dengan konsultasi profesional untuk memastikan kepatuhan. Itu aja sih, Kak Wida. Oke, oke cukup sih Kak. Berarti intinya memang wajar ya selama apa namanya sesuai dengan peraturan gitu ya. Iya sih Kak, kalau dia lebih jelas usahanya apa. Oke, cukup sih. Oke, makasih ya Kak Wida. Baik, terima kasih Kak Muti. Mungkin izin Bapak ada tanggapan atau tambahan dari Bapak atau pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ini, ada yang mau ditanyakan kembali, mungkin sesi selanjutnya, silakan. Mbak izin bertanya boleh? Baik, Mas Najib, silakan. Mbak saya masih bingung nih tentang koperasi. Saya ingin bertanya tentang apa aja gitu keuntungan strategis perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi, baik dari sisi insentif fiskal maupun perlakuan khusus dalam undang-undang perpajakan gitu, Mbak. Kedengar nggak, Mbak? Terdengar Mas Najib, baik. Saya tampung dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab. Oke Mas Najib, saya mau jawab pertanyaan dari Mas Najib. Eh, apa saja keuntungan strategis yang dimiliki koperasi dari sisi perpajakan ya? Oke, jadi koperasi itu memiliki sejumlah keuntungan strategis dari sisi perpajakan yang membuatnya menarik, terutama bagi usaha berbasis keanggotaan. Salah satu keuntungan utamanya itu adalah sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota selama SHU tersebut berasal dari transaksi antara koperasi dan anggotanya. Selain itu, koperasi tetap merupakan subjek pajak, namun seringkali mendapat perlakuan perpajakan yang lebih ringan dibandingkan badan usaha komersial. eh Banyak koperasi yang termasuk kategori UMKM berhak atas insentif tarif pajak final yang lebih rendah. Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi koperasi sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi, termasuk fasilitas pajak, program pembinaan, dan insentif tambahan untuk koperasi di sektor tertentu seperti pertanian atau perikanan. Keunggulan ini
menjadi koperasi sebagai pilihan strategis bagi pelaku usaha yang mengutamakan efisiensi fiskal dan semangat gotong royong. Mungkin itu saja sih Mas Najib. Ya, cukup, Pak. Oke, makasih Mas Najib. Baik, terima kasih Kak Muti atas jawabannya. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Ini tentang penghematan pajak melalui bentuk usaha. Ya, kayak misalkan kalau misalkan untuk usahanya itu berupa orang pribadi ya, tapi ada kelebihan, proses pendiriannya mudah dan biayanya itu juga rendah, dan laba usaha langsung menjadi penghasilan pribadi. Jadi kalau misalkan usahanya itu pribadi, maka laba yang itu dilaporkan di SPT PPH, SPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, tapi jangan lupa ya, kekurangannya itu adalah kalau misalkan PPH orang pribadi, maka bisa terkena tarif yang paling tinggi itu ya 35% ya. Apabila penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar rupiah, itu maka terkena tarif yang lebih tinggi yaitu 35%. Tapi kalau misalkan itu dalam bentuk badan kan tarifnya hanya 22% dan mendapatkan diskon tarif 50% apabila peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar rupiah. Dan juga kekurangan dari usaha usaha perorangan ini adalah tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan juga usaha ya. Jadi resikonya tinggi. Nah, strategi pajaknya itu adalah dengan memanfaatkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak jika penghasilannya itu rendah. Lalu gunakan norma penghitungan penghasilan neto jika memenuhi syarat untuk mengurangi beban pajak. Nah, jika menggunakan perhitungan norma penghasilan neto ya, dengan norma itu jangan lupa ya harus memberitahu ke Dirjen Pajak ya. Jadi kalau misalkan tahun 2024 2025 ini ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto itu maka bisa memberitahu ke Dirjen Pajak di paling lambat itu di Desember 2025. Nah, lalu tadi disampaikan juga tentang CV. Kelebihannya adalah bahwa adalah fleksibel, ada sekutu, aktif mengelola, dan pasif, ya, pasif investor. Kekurangannya, sekutu aktif bertanggung jawab pribadi atas utang usaha, dan juga pajak mirip usaha perorangan, tarif PPh orang pribadi. Nah, tapi kalau misalkan pembagian ya, jadi kalau misalkan gaji yang diterima oleh pengurus CV, ya itu jangan lupa, jadi gaji yang diterima oleh pengurus CV, persekutuan firma dan kongsi, yaitu bukan objek pajak ya. Jadi kalau gaji yang diterima oleh pengurus CV itu tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, tapi strategi yang lain ya, jika CV itu memilih sebagai PKP, maka tentunya bisa mengkreditkan PPN masukan. Nah, lalu berikutnya untuk PT, perseroan terbatas, kelebihannya adalah kena tarif PPh pasal PPh badan ya 22% ya, lalu bisa turun menjadi 11% apabila omsetnya itu di bawah 4,8 miliar rupiah. Dan tanggung jawab terbatas pada modal perusahaan, dividen ke pemegang saham bisa bebas pajak jika memenuhi syarat, yaitu diinvestasikan kembali di Indonesia. Ya, jadi kalau dividen itu kepada orang pribadi apabila diinvestasikan kembali kayak di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu maka tidak dikenakan PPh yang 10% itu ya, PPh atas dividen yang 10%. Eh, Investasinya itu juga bisa dalam bentuk tabungan, jadi tabungan itu juga dianggap sebagai investasi, bisa juga dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain-lain. Nah, kekurangannya adalah biaya pendirian dan administrasi lebih tinggi, dan ada kewajiban lapor pajak, ya, dan kewajiban lapor pajak ini juga tentunya lebih kompleks. Strategi pajaknya adalah memanfaatkan fasilitas tax holiday untuk industri tertentu, memanfaatkan insentif pajak, ya, jadi harus update tentang insentif-insentif pajak yang ada, dan gunakan biaya yang dapat dikurangkan seperti misalkan gaji, ya, bonus, ya, pemilihan metode penyusutan, ya. Jadi ada biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Beda kalau misalkan orang pribadi ya, biayanya yang dapat dikurangkan itu adalah PTKP. Nah, lalu untuk PT perorangan ya, untuk PT perseroan perorangan di Undang-Undang Cipta Kerja itu proses pendiriannya lebih sederhana daripada PT biasa dan ada tarif lebih rendah ya, yaitu bisa memanfaatkan tarif 0,5% ya dari omset untuk UMKM. Nah, lalu untuk bentuk usaha tetap, ya untuk warga negara asing atau perusahaan asing,
Kelebihannya adalah dikenakan tarif PPh badan, bukan bukan tarif lebih tinggi untuk perusahaan asing. Dan resikonya itu adalah ada pemajakan ganda jika tidak ada tax treaty. Ya, jadi apabila tidak ada tax treaty dengan negara yang bersangkutan itu maka bisa dikenakan pajaknya double ya. Di Indonesia kena, ya di negara yang bersangkutan itu juga kena pajak lagi. Nah, strategi umum dalam penghematan pajak ya untuk bentuk usaha tetap, eh, pilih bentuk usaha yang tepat, yaitu jika omset kecil, maka PT perorangan atau CV itu bisa lebih efisien. Jika ingin ekspansi, maka ada proteksi. Ya, jadi harus ada pemisahan antara harta PT dengan harta orang pribadi. Ya. Lalu untuk mengoptimalkan deductible expense, ya seperti gaji, penyusutan, dan lain-lain. Lalu adanya perencanaan dividen. Ya, dan dividen, ya karena dividen itu apabila diberikan orang pribadi, ya bisa tidak dikenakan pajak apabila ada syarat-syarat tertentu. Nah, pemilihan bentuk usaha tentunya harus mempertimbangkan skala bisnis, resiko dan beban pajak, dan juga eh, ada itu tadi ya, ada tax avoidance dan tax evasion. Jadi dapat mungkin wajib pajak itu harus menghindari yang namanya tax evasion ya, karena tax evasion itu adalah eh, strategi penghematan pajak dengan cara-cara yang melanggar undang-undang ya, itu harus dihindari. Ya. Baik, minggu depan kita luring ya di kampus ya. Rabu Bapak jam izin, ya, masih ada satu materi, apakah bisa dilanjutkan hari ini atau bagaimana, Pak? satu materi ya. Iya, Pak. Iya Pak, Berarti kelompok tiga. ini yang isinya ada 3 orang, 2 materi Pak. Oh ya, silakan. Kabar. Oke, terima kasih Pak. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita beranjak ke materi kedua karena kita di sini satu kelompoknya 3 orang. Materi yang kedua ini mengenai strategi penghematan pajak melalui pemilihan kegiatan usaha. Kalau yang sebelumnya tadi melalui bentuk usaha, kalau sekarang itu melalui pemilihan kegiatan usaha, di mana latar belakang dari strategi penghematan pajak melalui pemilihan kegiatan usaha ini, yaitu pajak juga merupakan pilar utama pembiayaan negara yang telah tadi disebutkan. eh, Sama juga dia memiliki berprinsip sistem self assessment. Pelaku usaha memiliki ruang untuk melakukan tax planning yang sah, salah satunya yaitu melalui pemilihan jenis kegiatan usaha yang tepat. Nah, setiap sektor usaha seperti pertanian, industri, jasa, dan real estate ini memiliki perlakuan pajak yang berbeda berbeda juga. Misalnya pada sektor pertanian, di mana sering mendapatkan insentif, sementara industri bisa memperoleh fasilitas seperti tax holiday. Sebaliknya, sektor real estate dikenakan berbagai jenis pajak yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, memahami dari karakteristik perpajakan pada setiap kegiatan usaha ini juga menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi pajak dan menjaga daya saing bisnis. Pemerintah juga mendukung pertumbuhan sektor tertentu melalui insentif dan kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Adinda kepadanya. Saya persilahkan. Om, ngomongin. Makasih. Di sini ada macam-macam bentuk kegiatan usaha. Sebenarnya ada banyak, ada
Selain yang kita bahas pertanian, industri dan real estate, ada pertambangan, konstruksi, perdagangan, jasa sewa, perbankan dan lembaga keuangan. Tapi yang di sini yang kita akan bahas cuma tiga, yaitu pertanian, industri dan real estate. Yang pertama di sini kegiatan usaha di bidang pertanian. Kegiatan usaha di bidang pertanian ini memiliki karakteristik yang bergantung pada musim dan bersifat padat padat karya serta sering dijalankan oleh skala kecil sampai menengah. Dari sisi perpajakan, sektor ini mendapat perlakuan khusus seperti pembebasan PPN atas komodasi mentah dan tarif PPh final 0,5% sesuai eh, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 23 Tahun 2018. Strategi efisiensi pajak yang dapat dilakukan dengan menjaga skala usaha kecil, menjual produk dalam bentuk mentah, membentuk koperasi, eh, serta memanfaatkan insentif fiskal daerah, menjadikan sektor ini sangat potensial untuk penghematan pajak yang legal dan berkelanjutan. Selanjutnya, kegiatan usaha di bidang industri. Ini bersifat padat modal dan kompleks, dengan proses produksi berskala besar serta aset tetap yang tinggi. Beban pajak di sektor ini relatif besar seperti PPh, badan, PPN 11%, PBB, dan pajak lainnya. Namun sektor industri juga mendapat banyak insentif fiskal dari pemerintah seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax, khususnya untuk investasi, riset, dan pelatihan. Strategi efisiensi pajak yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan insentif, pengelolaan dokumen yang rapi, serta pendirian usaha di kawasan ekonomi khusus untuk memperoleh fasilitas pajak tambahan. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan usaha di bidang real estate yang menawarkan potensi keuntungan besar namun diiringi beban pajak yang tinggi dan kompleks seperti PPh final 2,5%, PPN 11%, BPH, BPHTB 5%, dan PBB tahunan. Kegiatan usaha mencakup pembangunan, penjualan, dan penyewaan properti yang sangat bergantung pada regulasi daerah. Strategi efisiensi pajak meliputi penjualan rumah sederhana untuk pembebasan PPN, skema pembayaran bertahap, pemisahan entitas usaha, dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendapat insentif seperti keringanan BPHTB atau PBB. Perencanaan pajak yang cermat sangat penting untuk pengelolaan tekanan fiskal di sektor ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ramsa. Baik, terima kasih Kak Adinda atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya di sini kembali akan menjelaskan mengenai perbandingan perlakuan pajak antara jenis kegiatan usaha, pertanian, industri, dan real estate. Yang pertama pada sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini memiliki beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini dikarenakan pertanian juga dianggap sebagai sektor strategis yang mendukung ketahanan pangan dan menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah memberikan banyak insentif seperti pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk hasil pertanian tertentu, serta pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan atau PPh bagi kelompok tani dan koperasi. Contohnya yaitu petani jeruk misalkan yang tergabung dalam kelompok tani bisa tidak wajib menyampaikan SPT tahunan jika penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya pada sektor industri, di mana sektor industri ini memiliki beban pajak yang tergolong sedang hingga tinggi. Hal ini tergantung pada skala usaha dan jenis industrinya.
Namun demikian, sektor ini juga menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional, sehingga banyak insentif perpajakan yang ditawarkan. Contohnya itu pelaku industri dapat menikmati fasilitas tax holiday tadi yang telah disebutkan atau tax allowance dan pengurangan pajak atas investasi di sektor tertentu, khususnya yang mendukung hilirisasi atau ekspor. Contoh dari sektor industri ini misalkan industri makanan olahan. Dia bisa mendapat PPN ditanggung pemerintah atau DTP atas bahan baru lokalnya. Selanjutnya yang ketiga ada sektor real estate. Nah, sektor real estate ini berbeda dengan dua sektor sebelumnya, di mana real estate dikenakan beban pajak yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis pajak yang melekat pada transaksi properti seperti PPN, PPh Pinal, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selain itu juga sektor ini memiliki insentif yang terbatas karena tidak dianggap sebagai sektor prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, pelaku usaha di bidang ini perlu strategi khusus untuk tetap kompetitif sambil memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh dari real estate ini yaitu misalkan developer perumahan. Dia wajib memungut PPN sebesar 11% atas penjualan rumah yang non-subsidi. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemilihan jenis kegiatan usaha itu sangat penting dalam perencanaan pajak karena masing-masing sektor memiliki konsekuensi fiskalnya yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Pak Muti. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Rabza. Selanjutnya itu ada pemilihan kegiatan usaha terhadap efisiensi pajak. Pemilihan jenis kegiatan usaha memiliki pengaruh strategis terhadap efisiensi pajak. Setiap sektor, pertanian, industri, maupun real estate itu memiliki karakteristik fiskal yang berbeda. Yang pertama itu sektor pertanian itu menawarkan insentif seperti pembebasan PPN dan tarif PPh final rendah. Yang kedua itu sektor industri, meskipun kompleks dan padat pajak, itu menyediakan berbagai insentif seperti tax holiday bagi usaha ekspansif dan inovatif. Yang terakhir itu sektor real estate itu memiliki beban pajak tinggi, namun potensi keuntungannya itu besar, sehingga membutuhkan strategi pengaturan usaha yang cermat. Oleh karena itu, keputusan memiliki sektor usaha itu harus mempertimbangkan struktur pajak, risiko, serta peluang insentif demi efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, kesimpulan itu pemilihan kegiatan usaha berperan penting dalam menentukan efisiensi perpajakan sebuah bisnis. Setiap sektor itu memiliki beban dan peluang fiskal yang berbeda. Pertanian dengan insentif dan pajak yang ringan, industri dengan kompleksitas tinggi namun kaya insentif, serta real estate dengan beban pajak besar namun potensi keuntungannya tinggi. Oleh karena itu, strategi penghematan pajak ini yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik fiskal setiap sektor sejak awal perencanaan usaha agar bisnis dapat berjalan secara legal, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Kak Ramza. Baik, terima kasih Kak Muti atas penyampaian materinya. Mungkin sekian dari kelompok kami atas pemaparannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Dan atau apabila ada yang mau menambahkan, dipersilahkan.
Oke, baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Usman. Izin bertanya Kakak, gimana cara dari sektor real estate memanfaatkan pengurangan pajak atas pengembangan properti atau insentif pajak terkait dengan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah? Baik Kak Usman, kami tampung dulu pertanyaannya. Apabila masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Kak Ramza, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar, Kak. Mbak Zafia, silakan. Izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara tujuan penghematan pajak melalui kegiatan usaha tertentu dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis dan potensi pertumbuhan jangka panjang dari kegiatan usaha tersebut. Cara perusahaan menyeimbangkan antara tujuan penghematan pajak dengan potensi pertumbuhan jangka panjang dari kegiatan usaha. Terima kasih. Baik Kak Zadia, terima kasih atas pertanyaannya. Kak, boleh nanya nggak? Iya, tadi kan ada mengenai industri kan Kak ya. Halo? Iya, Mas Iya, Ardi. iya kan industri kan. Industri itu kan ada banyak tuh. Ada industri baja, ada industri eh, persenjataan, ada industri mobil. Kira-kira apakah ada kategorinya untuk masing-masing tarif eh, industri tersebut? Terus bagaimana caranya untuk menggunakan tarif tersebut? Terima kasih. Baik, di sini mungkin saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Mas Usman. Gimana cara dari sektor real estate memanfaatkan pengurangan pajak atas pengembangan properti atau insentif pajak terkait dengan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, mungkin dari kelompok kami, menurut kami pengembangan dari yang pertama ada pengembangan rumah terjangkau, yaitu mengembangkan perumahan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi syarat insentif pajak dari pemerintah. Yang kedua, mungkin ada rencana pembangunan sesuai kebijakan, yaitu menyesuaikan proyek dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah seperti penyediaan rumah murah. Selanjutnya mungkin ada pengurangan pajak pembelian tanah dan bahan bangunan. Memanfaatkan potongan pajak atas pembelian tanah atau bahan bangunan untuk menurunkan biaya proyek. Hmm, Selanjutnya mungkin ada kerjasama dengan pemerintah, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga keuangan untuk mendapatkan insentif atau dukungan finansial. Mungkin itu aja dari kami, Kak. Gimana? Ya, baik, makasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zapia. Bagaimana perusahaan itu menyeimbangkan tujuan penghematan pajak melalui pemilihan kegiatan usaha tertentu dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi perusahaan itu dapat menyeimbangkan tujuan penghematan pajak melalui pemilihan kegiatan usaha tertentu dengan tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis dan potensi pertumbuhan jangka panjang melalui pendekatan strategis dan analisis yang menyeluruh. Jadi penghematan pajak itu sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan, melainkan dilihat sebagai bagian dari efisiensi keseluruhan model bisnis. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah kegiatan usaha yang dipilih tidak hanya memberikan insentif atau tarif pajak yang lebih ringan, tetapi juga memiliki prospek pasar yang kuat, dasar daya saing yang baik, serta potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, aspek legalitas dan kepatuhan pajak jangka panjang harus dijaga agar strategi efisiensi fiskal tidak berubah menjadi risiko hukum. Dengan demikian, keputusan pemilihan kegiatan usaha harus didasarkan pada kombinasi antara manfaat fiskal, kelayakan operasional, dan visi bisnis jangka panjang, dan didukung juga oleh profesional dan analisis pasar yang mendalam. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami, Mbak Zapia. Gimana? Ya, terima kasih jawabannya. Sama-sama Mbak Zapia, makasih juga. Eh, izin menjawab punya pertanyaannya Kak Anggi ya. Pertanyaannya tadi industri kan banyak nih. Nah, apakah ada perbedaan dari tarif pajak tersebut gitu? Contohnya pada misalkan tarif pajak industri persenjataan otomatis dan otomotif gitu ya. Kalau industri otomotif, tarif pajak pada umumnya dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%. Nah, namun sektor ini juga mendapatkan insentif khusus terkait kendaraan ramah lingkungan. Insentif pajaknya itu PPN DTP atau ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Diberikan insentif PPN DTP sebesar 10%. Nah, kalau industri persenjataan gimana? Nah, kalau industri persenjataan itu di Indonesia tidak dikenakan tarif pajak khusus yang berbeda dari sektor lainnya. Namun sektor ini tunduk pada regulasi ketat terkait ekspor, impor, dan kepemilikan barangnya. Insentif pajaknya tidak ada insentif pajak khusus yang diberikan kepada industri persenjataan. Fasilitas yang tersedia lebih terkait dengan izin operasionalnya dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Jadi industri otomotif ini berfokus pada kendaraan ramah lingkungan dan mendapatkan insentif pajak yang signifikan dari pemerintah. Sebaliknya, industri persenjataan tidak menerima insentif pajak khusus dan lebih terfokus kepada kepatuhan terhadap regulasi ketat yang berlaku. Mungkin eh, it- jawab itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Kak Anggi? Iya sih. Tapi eh, kira-kira ada nggak sih Mbak keringanan terkait pajak itu Mbak? Kayak baru-baru ini kayaknya ada keringanan untuk industri persenjataan, kayak misalkan biaya masuknya bakal dikurangi dari item, gitu. Gimana cara memperlakukannya? Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau membantu jawab, Kak Muti?
Ini mungkin ya Kak Anggi, koreksi juga kalau salah. Insentif ini berlaku sepanjang tahun 2025 dan bertujuan untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan serta mendukung industri otomotif dalam negeri. Jadi untuk yang otomotif ya, dia dikenakan PPN DTP sebesar 10% dengan tingkat komponen dalam negerinya minimal 40%. Sedangkan eh, itu untuk mobil listrik ya, kalau bus listrik itu sebesar 5% dan TKDN-nya antara 20% hingga 40%. Selanjutnya kalau industri persenjataan sekarang mungkin se- sesuai dengan yang tadi dijawab ya, tidak mendapat insentif pajak khusus kegiatan dalam sektor ini karena regulasi ini ketat terkait ekspor impor dan kepemilikan barangnya. Fasilitas yang tersedia juga terkait dengan izin operasional dan kepatuhan aja sih terhadap regulasi pemerintah. Mungkin itu Kak Anggi. Terima kasih, Mbak. Baik, apabila ada mau menambahkan, dipersilakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya coba eh, jelaskan dulu ya. Jadi, eh, ini adalah strategi penghematan pajak melalui pemilihan kegiatan usaha. Yang pertama itu adalah memanfaatkan insentif pajak untuk sektor tertentu. Pemerintah sering memberikan insentif pajak untuk industri tertentu, seperti misalkan tax holiday, pengurangan atau pembebasan PPh badan untuk investasi baru di sektor prioritas, tax allowance, pengurangan penghasilan neto untuk sektor tertentu seperti industri manufaktur, energi terbarukan, dan kawasan ekonomi khusus. Lalu ada super tax deduction, ya, misalkan bisa sampai 300% untuk biaya research and development dan biaya pelatihan karyawan. Jadi ini sepertinya Indonesia ini ingin mencontoh dari Malaysia ya, di mana Malaysia itu ada insentif pajak untuk research and development. Lalu untuk memilih lokasi usaha di KEK atau kawasan industri berikat untuk mendapatkan fasilitas PPN dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi kalau ada kawasan berikat nasional ya, KBN, yaitu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan juga dapat fasilitas itu pembebasan PPh. Lalu memilih bentuk usaha yang optimal ya, badan usaha, PT atau CV ya, dibandingkan dengan usaha perseorangan. PT bisa lebih efisien jika memanfaatkan tarif PPh badan progresif ya, jadi 2022 apa 22%. Dan juga apabila misalkan di bawah 4,8 miliar rupiah, maka mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50%, ya berarti tarifnya menjadi 11%. Lalu untuk usaha perorangan dikenakan tarif progresif ya, paling tinggi itu 35% apabila penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar rupiah. Lalu juga bisa ada memanfaatkan tarif 0,5% untuk UMKM, ya, setengah persen dari penghasilan bruto. Lalu juga ada penentuan klasifikasi usaha atau clue yang tepat. Beberapa clue mendapatkan fasilitas pajak lebih rendah, misalkan untuk usaha di bidang energi hijau dapat fasilitas pengurangan tarif pajak. Lalu juga UMKM kreatif ya di sektor ekonomi digital itu bisa mendapatkan insentif PPh final sebesar 0,5%. Lalu untuk restrukturisasi bisnis melalui holding company, memisahkan unit usaha yang berpotensi dapat insentif ke entitas yang berbeda, misalkan unit research and development di PT terpisah untuk klaim super deduction tax. Lalu transfer pricing harus memenuhi prinsip arm's length principle untuk menghindari koreksi fiskal, dan juga tentunya memanfaatkan transaksi yang tidak dipungut PPN, misalkan ekspor barang atau ekspor jasa, yaitu dikenakan PPN 0%. Lalu usaha di bidang pendidikan atau kesehatan itu bisa dibebaskan dari PPN.
Lalu pembukuan dan penyusutan yang efisien, memilih metode penyusutan, ya, apakah dengan metode saldo menurun atau dengan metode garis lurus. Lalu mengklaim biaya yang bisa dibebankan secara maksimal, seperti misalkan biaya operasional, biaya riset, dan biaya pelatihan. Lalu bisa juga memanfaatkan tax treaty, ya, jika usaha melibatkan transaksi lintas negara, pilih negara mitra yang telah memiliki tax treaty dengan Indonesia untuk mengurangi pemotongan PPh pasal 26. Ya, misalkan tarif royalti, yaitu bisa, kalau tidak ada surat keterangan domisili, maka tarifnya 20%. Tapi kalau misalkan ada surat keterangan domisili, ya, maka tarifnya bisa turun menjadi 10%, atau bisa turun menjadi 5%. Nah, kira-kira itu tadi ya. Nah, lalu untuk fasilitas untuk industri persenjataan di Indonesia, ya, itu adalah tax allowance, pengurangan penghasilan neto. Industri strategis termasuk pertahanan dapat memanfaatkan tax allowance berdasarkan PP nomor 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak untuk penanaman modal di bidang usaha dan di daerah tertentu. Pengurangan hingga 30% dari total investasi, dan ini bisa diamortisasi dalam 6 tahun. Kompensasi kerugian lebih lama, yang bisa sampai 10 tahun, dan pengurangan PPh badan hingga 5% lebih rendah dari tarif normal. Tax holiday, pembebasan PPh untuk jangka waktu tertentu, ya, untuk industri yang masuk dalam daftar bidang usaha prioritas. Ini adalah peraturan Presiden nomor 49 tahun 2021, termasuk industri pertahanan, bisa mendapatkan pembebasan pajak 0% PPh badan selama 5 sampai 20 tahun, tergantung dari nilai investasinya. Lalu bisa pembebasan PPN dan PPNBM, ya, PPN ditanggung pemerintah atas impor pembelian mesin, bahan baku, dan peralatan industri pertahanan, bisa mendapatkan PPN dibebaskan atau tidak dipungut. Lalu PPNBM dikecualikan untuk kendaraan tempur dan alat pertahanan tertentu, maka PPNBM ini bisa dibebaskan. Lalu untuk biaya masuk dan PPh impor, biaya masuk 0% untuk impor barang modal dan bahan baku industri pertahanan. Lalu PPh pasal 22 impor bisa mendapatkan tarif 0% untuk industri strategis. Nah, untuk fasilitas penelitian dan pengembangan serta development, biaya R&D di bidang pertahanan bisa menjadi pengurang pajak, super deductible tax hingga 300%. Dan ada insentif, ya, untuk ekspor alat pertahanan, ya, PP ekspor bisa mendapatkan tarif preferensial dan tentunya mendapatkan tarif 0% untuk ekspor senjata dan untuk alutsista. Ya, baik. Terima kasih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi minggu depan kita luring, ya, di kampus, ya, jam setengah 7, ya, hari Rabu depan. Di sini kemarin yang tinggal di luar kota, di mana kemarin tinggalnya di Surabaya, ya? Ada yang di mana tinggalnya kemarin? Palembang, Pak, ada. Siapa yang Palembang? Saya, Pak. Oke. Yang di luar kota siapa lagi? Saya Pak Jambi, Pak. Jambi, siapa lagi? Palembang, Jambi, siapa lagi nih? Surakarta, Pak. Satu lagi di Purwakarta masih dekat, ya. Oke, yang lain? Lampung, Pak. Lampung. Ini yang dari Palembang, Jambi, ya, Lampung, ini yang beasiswa dari Kemenak, ya? Enggak, Betul nggak? Pak. Enggak. Nah, lalu kenapa kalian milih ambil S2 di sini? Kenapa nggak, kalau di Lampung kan ada Unila, kalau di Palembang kan ada Unsri, Jambi ada Unja, gitu. Kenapa kok kalian ngambilnya di sini? Boleh tahu nggak? Saya ya Pak dari Kemenak, Pak. Dari Jambi. Ya, kenapa? Jambi. Eh, Soalnya ada pilihannya nih, hanya di UNJ, Pak. Gimana? Pilihannya di dua aja Eh, karena beasiswa. iya, Pak. Beasiswa dari mana? Dari Kemenak, Pak. Oh, yang dari Jambi, yang dari Palembang, lalu Bandar Lampung itu juga dari beasiswa Kemenak. Lampung, iya, Pak. Yang Palembang bukan, Pak. Oke, kalau Palembang kenapa nggak beli Unsri gitu misalnya? Enggak apa-apa, Pak. Oke, baik. Gitu, ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita ketemu lagi minggu depan ya setengah 6 di kampus, setengah 6, setengah 7 ya kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Makasih banyak, Pak. Ya.